Halo, selamat siang semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Yuk, Selamat siang. yang bisa on cam ya. Nah, sebelum belajar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Udah selesai, halo semua. Jadi sebelum belajar hari ini, aku sama temanku bakal ngenalin diri dulu. Soalnya mungkin kalian belum pernah ketemu aku sama temanku ini. Jadi perkenalkan, namaku Muhammad Rizky, biasa dipanggil Kiki. Aku siswa kelas 10 di SMA Negeri Unggulan Muhammad Hussein Tamrin. Dan sekarang aku lagi sama partner. Silakan. Oke, halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama aku Yasmin Jihan, biasanya dipanggil Mingki. Aku siswa kelas 10 dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Hussein. Salam kenal. Nah, seperti yang kalian udah tahu juga, di Instagram juga udah di-announce ya. Kalau hari ini kita bakal belajar tentang segitiga dan segi empat. Nah, mungkin materi segitiga dan segi empat ini materi yang udah sebenarnya kalian juga temuin dan pelajarin di SD kan. Cuman di SMP ini kalian lebih ditekankan dan lebih difokuskan baik materi ataupun hal-hal yang berbau dengan pengembangan si segitiga dan segi empat ini. Nah, mungkin lanjut aja langsung ke modulnya kali ya. Langsung ke pembelajarannya. Bisa di-share screen? Iya, bisa. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi kita awalin pembelajarannya tentang segitiga dulu ya, baru kita belajar tentang segi empat. Nah, apa sih segitiga itu pada dasarnya dan dasar teorinya? Nah, bisa dilihat di sini bahwa segitiga adalah bangun yang dibatasi oleh tiga ruas garis. Sebentar. Tiga ruas garis dan mempunyai tiga titik sudut. Jadi ada tiga garis nih, kalian kalau bisa lihat ada garis AC atau di direpresentatifkan juga dengan garis B kecil, kemudian ada garis AB yang direpresentatifkan dengan C kecil dan garis BC dan direpresentatifkan dengan garis A kecil. Untuk sudutnya sendiri, kalian juga bisa melihat ada sudut A, ada sudut B, dan sudut C. Seperti yang kalian tahu juga di SD dulu ya. Jadi ini dasar konsep dari segitiga tersebut. Dan untuk keterangannya sendiri tadi seperti yang aku sebutkan bahwa ada tiga garis, yakni garis AC atau dilambangkan dengan B kecil, kemudian garis BC yang dilambangkan dengan A kecil, dan garis AB yang dilambangkan dengan C kecil. Nah, apalagi sih keunikan dari si segitiga ini? Nah, segitiga ini juga dilambangkan biasanya dengan lambang segitiga kecil nih. Kalian kalau bisa lihat di sini ada notasi segitiga kecil. Tuh, di yang poin kedua. Kemudian di yang ketiga ini ada juga disebutkan bahwa jumlah sudut dari segitiga ini 180 derajat. Jadi mau A, B, atau C-nya berapapun, pasti total dari segitiga ini sudutnya selalu 180 derajat. Ketika sudut A ditambah sudut B dan sudut C dijumlahkan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang dasar segitiganya? Aman ya? Nah, lanjut kita ke jenis-jenis segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga ini juga pasti kalian juga udah pelajarin dulu di SD. Nah, cuman kita tekankan lagi dan kita kulik lagi tentang jenis-jenisnya satu-satu. Pertama ada segitiga sama kaki. Bisa dilihat di sini. Biasanya, dan bukan biasanya sih, memang segitiga sama kaki ini memiliki keunikan di dua sisi di antara tiganya. Maksudnya apa sih dua sisi di antara tiganya? Jadi selalu pasti ada satu pasang
sisi di antara segitiga tersebut, di antara tiga sisinya yang selalu sama nih panjangnya. Jadi selalu ada dua sisi atau satu pasang yang selalu sama. Bisa kita lihat di sini yang sama nih sisi AB dan sisi AC nih. Nah, keunikan-keunikan lainnya apalagi sih? Kita bisa lihat di sini di poin keduanya bahwa sudut A dan sudut C itu besarnya sama karena kita tahu sisinya sama, pasti sudutnya juga sama, dan sudut mana yang sama itu sudut A dan sudut C. Tapi ingat lagi, sudut ABC-nya itu juga jumlahnya selalu 180 derajat. Dan kemudian mempunyai satu simetri lipat, tetapi tidak mempunyai simetri putar. Nah, kenapa cuma ada satu simetri lipat dan bahkan nggak ada simetri putarnya nih? Karena simetri lipatnya ini bisa kita lihat di pertengahan sudut B nih. Karena kan kalau misalnya kalian punya yang sama nih, segitiga yang sama sisinya antara kanan dan kiri. Itu kalau kalian lipat pasti kan sama kan, dan bisa menutup dan tidak ada kelebihan satu sama lain nih. Dan simetrinya seperti aku bilang tadi di pertengahan sudut B sampai ke bawah nih. Jadi hanya ada satu. Dan kenapa dia nggak punya simetri putar? Karena kalau kita putar berapa derajat pun, misal 90, 180, 270 atau berapapun lah, itu nggak kembali ke, maksudnya nggak sama dengan bentuk semulanya. Kan kita tahu bentuk semulanya seperti ini nih. Misalnya ABC yang menghadap ke atas. Ketika kita putar 90 derajat misalnya ke kanan, kan itu sisinya tidak sama panjangnya, sudutnya tidak sama, kan berarti tidak sama dengan bentuk awalnya kan. Maka dari itu tidak bisa dikatakan bahwa segitiga sama kaki ini tidak mempunyai simetri putar. Nah, kita lanjut ke segitiga sama sisi. Kak, bedanya simetri putar dan simetri lipat apa? Nah, ini aku kayaknya nggak bisa annotate ya. Tadi enggak. Nah, mungkin aku jelasin aja dulu ya. Nanti aku minta tolong Kak Minji untuk gambarin juga. Nah, jadi kalau simetri lipat ini lebih bagaimana si bangunnya ini. Kalau misalnya kita bayangkan, kita lipat, misal bentuk bagaimanapun kita lipat, itu tidak menghasilkan sisa. Sebentar, aku nyari kertas dulu kali ya. Nah, misalnya ini nih. Ini kelihatan nggak kertasnya? Ya, VBG-nya rada-rada. Sebentar ya guys. Aku matiin background-nya dulu. Nah, kertasnya kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, ini kan bangunnya segi 4 nih. Ini persegi panjang. Nah, kalian bayangin misalnya ada ketika kita lipat kayak begini, dan tidak menghasilkan sisa, ini dikatakan simetri lipat. Nah, di mana simetri lipatnya? Simetri lipatnya ada di pertengahan sini nih. Yang kalian tekuk, kalian ketika sama, nah itu tengah-tengahnya itu disebut simetri lipat nih. Seperti yang udah digambarin Kak Minji nih. Ini simetri lipat dari segitiga sama kaki ini ada di tengah-tengah ini nih, yang garis panjang ini nih. Kalau misalnya kita lihat di gambar yang modulnya, ini di pertengahan sudut B. Nah, kalau simetri putar itu apa? Kalau simetri putar, ini misalnya bangun ini lagi nih. Kembali dengan kertas ini. Kalau kita putar kayak begini, kan ini nggak sama. Tapi kalau kita putar kayak begini, ini kan sama dengan bentuk awalnya. Jadi simetri putar lebih kepada bagaimana ketika si bangun itu diputar, apakah kembali ke bentuk semula atau tidak. Itu. Bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Paham. Oke, berarti bisa kita lanjut ke segitiga sama sisi ya? Iya, Kak. Oke. Nah, lanjut ke segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi ini, sebenarnya keunikannya atau ciri-cirinya hampir sama, punya 3 poin yang di sini. Cuman dia ada yang lebih. Apa nih yang lebih?
kalau dari namanya aja kita tahu segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya ini sama nih panjangnya. Baik sisi AB, sisi BC, atau sisi AC. Dan di sini udah ditandain dengan garis kecil nih di antara mereka. Nah, kemudian apalagi nih yang sama? Sudut-sudutnya ketiganya sama karena kita tahu sisi-sisinya dari ketiganya tersebut sama kan. Nah, berarti pasti sudutnya sama. Nah, di sini ditulis nih, ketiga sudut sama dengan 60 derajat. Nah, kok bisa nih 60 derajat? Karena kan kita tahu nih, dasar konsepnya segitiga itu jumlah seluruh sudutnya kan 180 derajat. Dan dia hanya punya 3 sudut. Nah, kita tahu di segitiga sama sisi ini, dia sudutnya sama semua. Nah, berarti kan tinggal 180 kita bagi 3 aja kan untuk tahu masing-masingnya. Karena kan ketiga sudutnya sama nih. Jadi, kenapa 60 derajat? Karena itu didapat dari konsep keseluruhan sudut segitiga, yaitu 180 derajat, dibagi 3. Karena ketiga sisinya sama. Jadi, kita dapetin setiap sudutnya itu 60 derajat. Nah, yang ketiga, ini mempunyai 3 simetri lipat dan 3 simetri putar. Nah, kenapa nih tiba-tiba yang segitiga sama sisi ini punya 3 simetri lipat dan 3 simetri putar, sedangkan yang sama kaki tadi cuma ada 1 ini simetri lipatnya dan bahkan nggak punya simetri putar. Nah, yang di segitiga sama sisi ini, kita nih kalau misalnya kita lipat dan kita bayangkan, ini kita bisa ngedapetin 3 lipatan yang menghasilkan lipatannya itu tidak berlebih dan tidak kurang. Sama gitu loh. Seperti yang tadi aku sampaikan tentang konsep tentang simetri. Baik simetri putar atau simetri lipat. Nah, di mana nih lipatan si simetri lipatnya nih? Biar menghasilkan si bangun segitiga sama sisi ini tidak berlebih atau tidak pun kurang. Sama nih ketika dilipat, baik kanan atau kirinya sama. Ini ada di pertengahan sudut A, kemudian pertengahan sudut C ketika digambarkan, dan pertengahan sudut B. Nah, mungkin biar lebih bisa dibayangkan, bisa tolong digambarkan nih sama Kak Minji. Untuk yang mana sih, Ci? Simetri lipatnya di pertengahan A, B, sama C. Oke. Maaf banget ya guys, ini soalnya aku nggak bisa anotat nih. Di titik ini. Nah iya, terus pertengahan C ke yang garis kecil. Nah itu nih, ini nih simetri lipatnya. Jadi ada di pertengahan A, pertengahan B, dan pertengahan C. Karena kalau misalnya kita bayangkan, nggak usah dibayangin deh, misalnya memang pada dasarnya ketika dilipat, kan dia antara kanan dan kiri ataupun di bawah alasnya itu kan sisinya sama dan sudutnya pun sama kan. Jadi ketika kita lipat di pertengahan sudut mereka ke bawah diteruskan, itu pasti lipatannya sama. Cuman kalau misalnya kita mencong sedikit aja, itu lipatannya nggak sama karena simetri lipatnya selalu ada di pertengahan sudutnya. Jadi kalau misalnya kan ini kan sudutnya kita tahu 60 derajat kan setiap sudutnya. Nah, berarti kan itu simetri lipatnya itu selalu ada di pertengahan di 30 dan 30 kan, karena kita bagi 2 nih. Nah, kalau misalnya kita simetri lipatnya itu kita bikin di berapa ya? Di 29 dan 31. Kan itu nggak sama ya antara kanan dan kirinya. Nah, itu tidak bisa dijadikan simetri lipatnya. Jadi simetri lipat hanya ada di pertengahan. Jadi dia bisa membagi 30 dan 30 derajat di segitiga sama sisi ini. Kalau di segitiga sama kaki itu tadi simetri lipatnya hanya ada di puncak dari sisi yang samanya itu. Misalnya kalau misalnya sudutnya diketahuin yang puncaknya itu 60 nih. Berarti dia harus jangan 60, kalau misalnya 60 jadi sama kaki sama sisi dong. Misalnya 90 nih.
Jangan 90 juga deh, 30 aja deh. Misal 30. Itu harus membagi 15 dan 15. Jadi nggak bisa nih 16 dan 14 itu nggak bisa. Karena si simetri lipatnya ini konsepnya memang harus membagi 2 istilahnya di segitiga ini. Nah, untuk simetri putar dari segitiga sama sisi ini gimana nih? Nah, sebenarnya konsepnya sama nih, seperti yang udah digambarin Kak Minji juga tentang segitiga sama kaki ini yang di atas. Cuman karena di sini ada 3 nih. Kenapa bisa 3 nih? Karena balik lagi ke konsep yang poin 1 dan 2, panjangnya ini kan sama ya, 3-3-nya. Kemudian sudutnya juga sama 3-3-nya. Nah, kalau misalnya kita putar nih, berapa nih? 90 derajat atau misalnya 60 derajat aja sesuai dengan sudutnya. Itu akan kembali ke posisi semulanya dia dan bentuk semulanya dia. Dan itu bisa diulang selama 3 kali. Maka dari itu simetri putarnya bisa dibilang ada 3. Kalau misalnya di yang segitiga sama kaki di atas ini, kan kita cuma bisa ngelihat yang balik ini cuma 1 kali nih. Yang balik ke posisi semula cuma ada 1 kali nih. Kok 1 kali? Tidak ada nih. Karena kan kita putar 90 derajat, kita putar 180 derajat di segitiga sama kaki ini, nggak kembali ke bentuk semula kan. Yang bentuk semula ya hanya ABC lagi. Sedangkan kan kita mengharapkannya di simetri putar ini, posisi sudutnya yang tadinya misalnya ABC, di segitiga sama sisi ini, bisa jadi ACB atau BAC. Dan kita bisa mendapatkan itu di segitiga sama sisi. Sedangkan di segitiga sama kaki nggak bisa. Maka dari itu di segitiga sama sisi ini bisa dikatakan simetri putarnya ini ada 3 kali. Karena kita bisa mengubah posisi dari sudut-sudutnya ini maksudnya bisa mengacak yang tadinya posisi si A jadi posisi si B. Kemudian posisi B jadi posisi si C. Nah, itu bisa dikatakan sebagai simetri putar. Karena diputarin 3 kali juga bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, aman ya teman-teman. Mungkin bisa lanjut nih ke jenis. Nah, kemudian yang ketiga ini ada segitiga sembarang. Nah, dari namanya juga kita tahu sembarang. Sembarang itu kan istilahnya tidak beraturan atau tidak menentu. Nah, apa sih yang unik atau bisa kita tahu dari ciri-ciri segitiga sembarang? Nah, segitiga sembarang ini dia panjangnya itu ketiganya baik AB, BC dan AC itu gak sama. Kak, maaf nanti PDF-nya di-share di grup ya, Kak. Iya, nanti ini modulnya di-share di grup. Nah, balik lagi ke segitiga sembarang. Nih, jadi panjang AB, BC, dan AC itu satu sama lain gak sama. Berbeda dengan segitiga sama sisi atau sama kaki. Nah, karena sisinya ketiganya tidak sama, otomatis besar sudutnya juga nggak sama nih. Di poin kedua kita tahu nih. Sudut A ke sudut B dan sudut C itu nggak sama satu sama lain. Nah, di sini kok nggak disebutin, Kak, sudut simetri lipat dan simetri putarnya. Nggak kayak segitiga sama kaki dan sama sisi. Ya, karena di sini kita tahu nggak ada yang sama nih satu sama lain. Akhirnya, kita juga nggak bisa ngubah simetrinya, baik simetri putar atau simetri lipatnya. Kita nggak bisa ngelipat yang membuat dia sama, kemudian kita nggak bisa muter yang akhirnya dia balik lagi ke bentuk semula, kan nggak bisa nih. Ketika kita bayangkan dan kita gambarkan kan nggak bisa nih. Maka dari itu tidak disebutkan simetri putar dan simetri lipatnya. Cuman kalau misalnya memang ditanyakan atau memang ditentuin simetri putar dan simetri lipatnya berapa, itu 0. Karena kan kita nggak bisa memutar atau melipatnya. Nah, kemudian jenis-jenis segitiga kan kalau tadi lebih kepada sisinya ya. Sisi dan bentuknya. Kemudian kalau ini kita melihat dari besar sudutnya. Segitiga itu punya
tiga jenis nih. Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, gimana nentuinnya nih? Segitiga siku-siku, lancip, ataupun tumpul? Nah, kita mungkin pelajarin dari konsep definisinya dulu ya. Nah, segitiga siku-siku ini definisinya itu segitiga yang besar salah satu sudutnya itu 90 derajat. Jadi ini kan sudut segitiga ada 3 nih. Nah, di salah satunya itu ada yang besar sudutnya 90 derajat. Kemudian kalau misalnya sudut lancip, segitiga yang besar tiap-tiap sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, gimana bisa nih? Ketiganya ini lancip. Nah, bisa jadi dia itu aku nggak bisa memastikan kalau dia itu sama sisi terus atau sama kaki terus. Karena yang pasti dia nggak sembarang. Karena kan kalau sembarang ini pasti kita temukan di antara mereka itu sudutnya itu ada yang besar sudutnya itu lebih dari 90 derajat atau tumpul nih. Kalau misalnya lancip itu bisa 60-60-60 atau bisa kita sebut kalau itu segitiga sama sisi ataupun segitiga sama kaki pun bisa jadi. Yang pasti konsep dasar atau definisinya itu tiap sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, itu aja yang harus kalian pahami konsepnya. Dan kemudian yang terakhir segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini segitiga yang besar salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat nih. Udah digambarin ya sama Kak Minji di samping-sampingnya. Nah, jadi di antara ketiganya ini pasti ada yang lebih dari 90 derajat. Seperti yang kita tahu nih dari definisi si tumpulnya sendiri, si sudut tumpulnya. Yang mana definisinya itu sudut yang lebih dari 90 derajat. Jadi ini biasanya sih bisa kita temuin di segitiga sembarang, tapi segitiga sama si kaki pun kita bisa temuin kalau misalnya memang si puncaknya itu yang di antara puncak di antara yang kaki samanya itu besar banget. Nah, itu bisa definisikan juga sebagai sudut tumpul. Cuman dia tidak bisa ditemukan di segitiga sama kaki. Karena kan segitiga sama sama sisi. Karena kan kalau segitiga sama sisi sudah pasti setiap sudutnya 60 derajat dan itu kan kurang dari 90 derajat. Nah, jadi itu jenis-jenis berdasarkan besar sudutnya. Ini sudah digambarkan oleh Kaminggi tuh. Yang pertama ini segitiga segitiga siku-siku, kemudian kedua segitiga lancip, dan ketiga segitiga tumpul. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, aman ya teman-teman. Nah, kemudian kita belajar ke macam-macam garis pada segitiga. Nah, mungkin ini nih yang kalian bukan agak susah juga sih. Lebih enak ngegambar kalau misalnya belajar dengan ini di macam-macam garis pada segitiga, karena ini untuk segitiga ini dulu yang based on pengalaman aku di kelas 7 ini sering keluar nih untuk teorinya ya, di luar hitung-hitungannya. Nah, pertama kita ada namanya garis tinggi nih di yang tabel yang kiri paling atas nih. Dimana kita tahu nih di gambar di tabel ini ada garis AE, BF, dan CD yang merupakan garis tinggi di segitiga A, B, C. Nih, bisa kita lihat ya, bisa dilihat nih teman-teman. Nah, garis tinggi ini garis apa sih? Nah, garis tinggi ini bisa dikatakan kan kalian di segitiga ini punya sudut A, B, C. Nah, di pertengahan di antara masing-masing sisinya ini, misalnya di AB, kita kasih titik atau poin D nih. Kita lihat di sini ya. Nah, garis tinggi ini ketika kita teruskan, kita buat garis dari
dari sudut C ke D itu kita bisa sebut sebagai garis tinggi. Jadi bisa kita definisikan garis tinggi ini garis yang ditemukan antara sudut yang sudah ada pada segitiganya dengan pertengahan dari masing-masing sudutnya atau pertengahan di sisinya itu. Nah, bisa kita lihat di sini garis tingginya ini di AE, BF dan CD nih yang udah direpresentatifkan atau kita bisa lihat dengan garis putus-putus atau dipertegas lagi nih dengan garis pink atau merahnya ini. Nah, kemudian yang kedua ada garis bagi yang direpresentatifkan atau digambarkan di situ dengan garis AE, nih garis AE, garis BF dan garis CD yang merupakan garis bagi di segitiga ABC. Dan titik baginya itu di samping titik O nih. Titik baginya ini sebentar. Nih titik baginya itu istilahnya ada di tengah-tengahnya di antara pertemuan mereka itu. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya ketemu, itu kan kita menemukan satu titik pertengahan yang memotong nih. Nah, itu disebut titik baginya. Nah, kalau titik bagi ini apa sih, Kak? Bedanya sama titik tinggi. Kalau titik bagi ini, aku nggak bisa nyebutin kalau dia ini selalu di sembarang. Cuman memang umumnya dia ada di segitiga sembarang nih. Nah, kalau titik bagi ini lebih kepada sebenarnya sama juga. Dia ada di pertengahan dan ditemukan dengan istilahnya sudut ditemukan dengan pertengahan juga. Cuman dia tidak mementingkan apa ya istilahnya? Dia tidak mementingkan sudut kesamaan sudut di antara ketiganya. Maksudnya di antara kanan dan kirinya itu nggak sama itu nggak apa-apa. Sedangkan kalau misal garis tinggi itu dia lebih memfokuskan kepada kesamaan sudut antara kanan dan kirinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Kak. Ini ada Gak yang ada, Kak. coretannya di-share di grup juga ya? Iya, nanti coretannya juga di-share di grup. Nah, kemudian kita pelajarin lagi tentang garis berat nih. Garis berat nih, yang di apa namanya tabel kanan yang paling atas nih. Nah, garis berat ini kita lihat ada di garis AE, nih AE, BF dan CD. Nah, waduh, kok sama lagi nih dengan garis tinggi dan garis bagi. Bahkan di gambarnya pun sama nih antara garis bagi dan garis berat nih. Bisa kita lihat tuh ya. Nah, kalau misalnya garis berat ini dia lebih mementingkan kepada bagaimana sisinya kanan dan kirinya itu sama. Nah, jadi kalau misalnya garis tinggi tadi lebih mementingkan kepada sudut yang sama antara kanan dan kirinya. Kemudian titik bagi itu bagaimana dia bisa membagi istilahnya si kanan dan kiri si bangunnya itu. Oh ya maaf, tadi kalau titik bagi itu lebih kepada bangunnya dan garis berat ini lebih kepada sisinya. Jadi misal AB ini gimana caranya kita bisa nentuin poin atau titik yang kanan dan kirinya ini sisinya sama. Yang akhirnya bisa kita bikin garis nih ke D ini yang bisa membagi A dan B sama panjang. Nah, dan titik beratnya itu sama juga ada di pertemuan ketiga sisinya. Apa ya? Ketiga garisnya. Nih, yang titik O itu yang di pertengahannya itu. Nah, jadi ingat kalau misalnya garis tinggi lebih kepada sudutnya, garis bagi lebih kepada bagaimana dia bisa membagi kanan dan kiri si bangunan tersebut, dan garis berat ini lebih kepada sisinya ini.
pembagian poin sisinya. Nah, kita lanjut ke garis sumbu. Waduh, apalagi nih garis sumbu nih. Nah, garis sumbu ini kalau di sini lebih beda ya teman-teman di antara ketiganya ini. Dan di sini garis sumbu ini direpresentatifkan dengan garis TE, garis TF, dan garis TD yang menjadi garis sumbu di segitiga ABC ini. Nih. Nah, apalagi nih garis sumbu? Nah, kalau garis sumbu ini dia harus mempertemukan si yang tengah-tengahnya ini. Jadi si AB-nya ini kan di antara di sini di sisi AB ini kita cari nih pertengahan atau poin si D-nya ini ya, si titik D. Nah, gimana caranya dia bisa siku-siku nih atau tegak lurus bawahnya ke atas nih, ke pertengahannya. Kemudian begitupun dengan AC dan BC itu harus bisa tegak lurus. Yang ketika ditemukan ke tengah-tengahnya itu tetap tegak lurus nih. Nih titik sumbunya ada di T nih. Udah dilambangkan. Jadi aku tekanin lagi untuk lebih mudah memahaminya. Kalau garis tinggi ini lebih kepada sudutnya, kemudian garis bagi ini lebih kepada bagaimana si bangun ini satu sama yang lain, kemudian garis berat lebih kepada sisi, dan garis sumbu lebih kepada dia mengusahakan untuk tegak lurus atau 90 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, Kiki, aku motong Ki, aku mau nambahin sedikit ya. Jadi kalau waktu aku SMP itu, aku dikasih tahu guru les aku tuh prinsipnya kayak gini. Kalau misalnya di soal buat bedain garis bagi sama garis berat itu, rumus simpelnya sebentar. Baju itu tuh dia garis bagi, ini tuh Ju-nya itu sebenarnya harusnya sudut. Nah, untuk besi itu dia garis berat sisi. Kenapa kayak gitu? Karena kita bisa lihat di gambarnya ini ada keterangan kayak ini ada keterangan titik di antara garis yang membagi dua sudut gitu. Terus ini keterangan seperti checklist, dan ini kayak titik kotak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya digambar keterangannya dia membagi antara dua sudut, berarti dia jawabannya garis bagi. Nah, untuk yang ini bisa kita lihat dia keterangannya ada strip di antara sebuah garis yang membagi dua sisi. Nah, di samping kanan ini dia ada kayak seperti checklist kecil. Nah, untuk sisi yang ini dia seperti V. Jadi, kalau misalnya ditanya di soal keterangannya itu dia membagi dua di dua sisi, jawabannya garis berat. Jadi, ini mungkin bisa kalian hafalin. Karena biasanya kalau di SMP itu yang lebih banyak keluar perbedaan garis berat sama garis bagi. Oke, sekian dari aku. Kiki boleh dilanjut. Oke, makasih Indro. Tambah lebih mudah ya dengan hafalan yang bukan hafalan sih, konsep dan rumus cepatnya ini tentang baju besi ini. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada, Kak. Oke, aman ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke keliling dan luas segitiga. Nah, ini juga pasti kalian udah temuin dan pelajari di pelajaran, Bu. Di SD dulu nih. Ini mah bukan Vika dari sekolah. Dari mana? Dari Sandal Ilmu. Ini kita pelajarin tentang kelilingnya dulu ya. Kan kita tahu nih segitiga ini ada 3 sisi nih. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Nah, mau bangun apapun
konsep keliling itu pasti menjumlahkan keseluruhan sisinya nih. Mau persegi ataupun persegi panjang. Walaupun kita tahu nih persegi nih misalnya. Kan kita tahu persegi keempat sisinya sama. Nah, kenapa kita bisa temuin rumus kelilingnya itu 4 kali sisi? Karena itu konsep dasarnya itu menjumlahkan keseluruh sisinya. Jadi di segitiga pun ya begitu. Jadi jumlahkan aja semua sisi yang ada dan yang diketahui. Dan biasanya segitiga, kalau di segitiga ini soal-soalnya pun biasanya udah diketahui nih. Karena kalau segitiga ini keliling itu, kalau based on pengalaman aku dulu di SMP, jujur itu rada jarang keluar sih. Dia lebih kepada luas segitiga nih. Nah, mungkin kita lanjut aja langsung ke luas segitiganya. Nah, luas segitiga itu didapat, maksudnya rumusnya itu setengah alas kali tinggi. Nah, kenapa tiba-tiba nih bisa dapat setengah alas kali tinggi? Kita harus tahu dulu kan konsepnya, kenapa dia bisa dapat dari situ. Jadi segitiga ini didapat awalnya dari segi 4 nih. Baik dia persegi ataupun persegi panjang. Yang ketika kita bagi 2, ini misalkan kita ada persegi panjang nih. Kita bagi 2, tapi bagi 2 ini secara diagonal. Jadi misalnya ada A, B, C, D. Nah, ketika kita bagi, cuman pembaginya itu antara C dan D, antara B dan D, kan itu didapat segitiga ya. Nah, jadi kenapa diharuskan membagi dengan setengah alas kali tinggi? Karena kalau misalnya alas kali tinggi doang, itu kan jadi rumus segi 4. Sedangkan segitiga ini setengahnya dari segi 4. Makanya itu harus dibagi 2. Maaf untuk Nurul, boleh di-mute. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Tidak ada. Aman ya teman-teman tentang sampai keliling dan luas segitiga ini? Nah, mungkin bisa kita lanjut aja nih. Nah, ini ke segi 4. Mungkin segi 4 ini bisa dijelaskan oleh Kak Minggi. Silakan Kak Minggi. Oke, sebelumnya aku mau tanya, ini suara hujan di rumahku kedengeran sampai sana nggak ya? Dengar kok, Kak. Suara aku jelas nggak? Jelas banget. Oke. Sekarang aku akan menjelaskan segi 4. Nah, segi 4 itu tentunya kalian kenal dengan di mana bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, seperti keterangan yang tertera pada modulnya, segi 4 adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi. Nah, jenis-jenis segi 4, yang pertama ada persegi. Nah, persegi ini dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Di mana aja tuh? Nah, untuk sisinya itu ada sisi AB, sisi BC, sisi CB, dan sisi AD. Nah, untuk 4 titik sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Untuk yang kedua, memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Contohnya seperti AB dengan CD itu sama panjang. Nah, untuk BC dengan AD juga sama panjang. Nah, keempat sisinya sama panjang. Karena persegi, jadi dia memiliki 4 sisi yang
sama panjang, baik dari AB, BC, CD, sampai DA, misalnya 5, semuanya memiliki panjang yang sama, yaitu 5. Nah, untuk yang keempat sudutnya sama besar, atau 90 derajat. Nah, jumlah sudut pada segi 4 itu kita ketahui adalah 360. Nah, karena persegi memiliki 4 titik sudut dan 4 sisi yang besarnya sama dan juga sama panjang, oleh karena itu di tiap sudutnya dibagi 4 sehingga sama dengan 90 derajat. Nah, untuk yang kelima, memiliki 4 simetri lipat. Bisa kita lihat misalnya kita membuat garis bagi di tengah-tengah sini. Ketika kita lipat, garis AD dan garis BC akan bertemu di suatu titik yang sama. Seperti yang tadi Kakak Sisi bilang, tidak akan ada kelebihan dan tidak akan kekurangan. Nah, misalnya kita membagi di titik sini. Nanti ketika dilipat, garis CD beserta garis BA akan bertumpukan di suatu titik yang sama. Tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Nah, untuk yang terakhir memiliki 4 simetri putar. Mengapa begitu? Karena dia memiliki panjang sisi yang sama besar, keempat-keempatnya. Jadi ketika dia diputar, maupun 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, sampai 360 derajat, dia akan tetap sama dan kembali seperti semulanya. Nah, di sini ada keterangan rumusnya. Keliling persegi itu dia keliling sama dengan 4 kali sisi. Karena sisinya sama dan sisinya memiliki 4 buah, jadinya sisi dikali 4. Sebentar ya, aku highlight dulu. Okay. Nah, untuk luas persegi itu, rumusnya luas sama dengan sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Oke, untuk persegi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak Oke, ada. baik. Bentar ya, ada teman kalian yang ingin bertanya. Kak, maaf nanya lagi, untuk tadi yang baju besi itu untuk apa ya? Oke, kita balik dulu ke sebelumnya ya. Jadi yang baju besi ini untuk macam-macam garis pada segitiga. Nanti biasanya ini misalnya ya, aku kasih contoh soal satu. Nah, terlihat pada gambar yang sudah aku gambar, garisnya ini dia membagi 2 sudut di sudut D. Ada yang mau jawab garis apakah ini? Garis bagi. Garis bagi. Iya, benar. Jawabannya adalah garis bagi. Karena sudah aku jelaskan bahwa kalau misalnya bagi itu, dia membagi sudut seperti yang sudah aku gambarkan dan juga yang tertera pada modul. Nah, untuk sisi dia nanti keterangannya di antara 2 sisi. Seperti misalnya nanti garisnya aku gambar di sini ya. Nah, dia keterangannya terbagi 2 di satu sisi gitu. Nah, untuk yang bertanya atas nama dia, apakah sudah paham? Oh maaf, yang bertanya sebelumnya Dita. Oke, Dita sudah paham. Nah, ada pertanyaan dari Lia.
Kak, mau bertanya kalau cari alas segitiganya gimana ya Kak, kalau belum diketahui? Mohon maaf dia pertanyaannya apakah bisa diperjelas? Maksudnya untuk mencari alasnya itu ketika diketahui luas dan tinggi atau bagaimana? Boleh on mic aja nggak apa-apa. Iya Kak, kalau diketahui luas segitiganya. Oke, sepertinya nanti bakal ada contoh soal. Jadi kita lanjut ke materi segi 4 dulu. Habis itu nanti kita akan bahas kalau misalnya diketahui luas dan tinggi yang ditanya adalah alasnya. Kita lanjut dulu materinya ya. Oke, kita lanjut ke persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Nah, tampaknya sama ya, seperti ciri-ciri persegi. Dia terdapat 4 sisi dan 4 titik sudut. Untuk yang kedua, memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang. Nah, untuk yang 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan sama panjang itu terdapat sisi AB dengan sisi CD. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu terdapat sisi AD dengan sisi DC. Ini mereka berhadapan. Nah, untuk yang ketiga, keempat sudutnya sama besar. Nah, kembali lagi sama seperti persegi. Memiliki jumlah sudut 360 derajat dan dibagi 4 menjadi 90 derajat. Nah, untuk yang keempat, itu dia memiliki 2 diagonal sama panjang. Nah, diagonalnya mana aja? Nah, ketika kita membagi garis di pertengahan garis AB dan CD, itu ketika kita lipat, garis BC dan AD akan bertemu. Dan tidak ada kelebihan, juga tidak ada kekurangan. Mereka akan pas bertumpukan. Nah, untuk diagonal yang kedua itu di pertengahan sisi AD dengan sisi BC. Ketika sisi AB dilipat, akan bertemu dengan sisi CD dan bertumpukan, tidak ada kelebihan, juga tidak ada kekurangan. Nah, yang kelima ini dia memiliki, oh maaf, sepertinya kelewat ya yang tadi, yang keempat seharusnya 2 diagonal sama panjang. Ya diagonalnya itu, oh tidak, mohon maaf. Jadi 2 diagonal sama panjang sama 2 simetri lipatnya ini dia sama. Dia ada di garis yang sudah aku gambar. Jadi ini dia bisa menjadi diagonal, bisa juga menjadi simetri lipat. Jadi diagonal dengan simetri lipat ini sama aja gitu. Nah, untuk yang terakhir, memiliki 2 simetri putar. Nah, jadi ketika diputar, dia tidak seperti persegi panjang, akan sama terus ketika diputar berulang kali sampai kembali ke bentuk semula. Karena dia sisinya tidak sama panjang keempat-empatnya. Jadi dia hanya memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan, maka akan sama panjang. Nah, untuk rumus keliling dan luasnya, seperti yang tertera pada modul, bahwa keliling persegi panjang itu dia K sama dengan 2 dikali P ini adalah keterangan dari panjang, L ini adalah keterangan dari lebar. Panjang yang mana? Panjangnya biasanya kita sebut di AB dan lebarnya ini di BC. Nah, untuk luas persegi panjang ini, luas persegi panjang sama dengan L, luas persegi panjang L sama dengan P kali L. Nah, berarti L sama dengan panjang dikali lebar. Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan? Aman?
Oke, aku minta reaction-nya dong. Kalau misalnya kalian paham, kalian acungin jempol. Bisa nggak? Seperti ini. Nah, biar aku tahu. Oke, keren. Aku lanjut ya. Oke, untuk yang berikutnya ada trapesium. Nah, ciri-ciri dari trapesium itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Ya, karena judulnya segi 4, jadi semuanya memiliki 4 sisi ya. Oke, jadi ada sisi A, B, C, D. Nah, aku mau tanya nih, di sini ada yang bisa jawab nggak? Ini dia jenis trapesium apa? Ayo. Ada yang tahu? Boleh langsung unmute aja ya. Ada yang mau jawab lagi? Apakah pertanyaannya? Ini jenis trapesium yang terdapat pada modul. Trapesium sama kaki. Oke, jawabannya betul. Trapesium sama kaki. Nih, bisa kita lihat. Ini dia juga ada garisnya nih. Nah, lihat. Terdapat 2 kaki. Jadi dia disebut trapesium sama kaki. Nah, oke. Kita lanjut ke yang ciri-ciri kedua. Oke, kalian sudah tahu kan ya sisinya yang mana aja nih, 4 sisinya ini. Ada sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Nah, aku mau tanya, T-nya ini apa ya? Ada yang tahu? Tinggi, Kak. Oke, aduh tampaknya udah pintar-pintar semua ya. Nah, untuk 4 titik sudutnya dia ada di sini, di sini, di sini. Ciri-ciri kedua memiliki sepasang sisi sejajar tetapi tidak sama panjang. Ini ada sisi yang berhadapan tapi tidak sama panjang seperti persegi panjang yang tadi aku jelaskan ya. Dia ada sisi D yang berhadapan dengan mohon maaf, keterangannya memiliki sepasang sisi sejajar tapi tidak sama panjang. Untuk B dan D ini kan dia sama panjang. Tapi untuk yang C dan A ini dia berhadapan namun tidak sama panjang karena sisi C ini lebih kecil dari sisi A. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Jadi sudut di antara sisi sejajar besarnya 180 derajat. Oke ya, sudutnya besarnya 180 derajat. Nah, bisa kita lanjut ke rumus keliling dan luas trapesium. Untuk kelilingnya, itu ada K sama dengan jumlah panjang semua sisinya. Jadi, sisi A ditambah sisi B, ditambah sisi C, ditambah sisi D. Nah, tingginya ini termasuk keliling tidak? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Oke, betul. Tingginya tidak termasuk di dalam jumlah panjang semua sisinya ya. Nah, untuk selanjutnya ada luas trapesium itu sama dengan L sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, ini bisa kita lebih rincikan lagi spesifikasikannya. Setengah dikali jumlah sisi sejajar ini ada C ditambah A dikali tinggi T. Oke. Nah, untuk trapesium, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Ya. Tidak ada. Nah, oke, kita lanjut ke jajar genjang. Nah, di jajar genjang ini masih sama nih ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Kalian sudah tahu ya yang mana sisinya, yang mana sudutnya.
Nah, untuk ciri-ciri yang kedua, memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Wah, ini seperti persegi panjang yang tadi ya, tapi ini modelnya lebih tidak tegak, dia miring-miring gitu. Nah, untuk sisinya itu ada sisi AB dengan sisi CD. Ini yang pertama. Untuk yang kedua itu ada sisi, oke, dari A dulu ya. AD dengan sisi BC. Untuk yang ketiga memiliki dua buah sudut tumpul dan dua buah sudut lancip. Aku mau tanya deh di sini. Coba sebutin yang tahu yang mana sudut tumpulnya, yang mana sudut lancipnya. Ayo, yang berani nggak? Lancipnya yang A sama C, Kak. Ya, lalu yang tumpulnya? Yang D sama B. B sama D. Ada yang berani nggak satu orang? Coba Raisen. Ada yang mau? Nah, tampaknya ada 7 Dita. Oke, boleh. Dita. Oke, boleh. Yang lebih duluan di aku tertera dengan nama Dita. Oke, boleh di-unmute dulu mikrofonnya. Coba sebutin yang mana sudut tumpul, yang mana sudut lancip. Ya, sudutnya. Oke, Dita sepertinya sedang ada masalah mikrofonnya. Dia nge-PC aku. Oke, boleh disebutin. Ya, boleh lewat chat aja, nggak apa-apa. Oke, Dita boleh chat aku. Terus ada 7 Irma. Oke, Irma boleh di-unmute mikrofonnya kalau misalnya bisa. Yang sudut tumpul yang D sama B, Kak. Dan yang lancip yang A sama C. Oke, untuk sudut tumpulnya Dita menjawab sudut D dan D sama seperti Irma, dan sudut lancipnya juga Dita menjawab sama seperti sudut A dan C. Jawabannya betul. Ih, udah pinter-pinter nih kalian. Ya. Oke, bisa kita lanjut ke ciri-ciri berikutnya, itu sudut yang berhadapan sama besar. Nah, untuk yang berhadapan ini ya, ada sudut A sama C yang tadi dibilang itu dia sudut lancikan. Terus ada sudut B, dia berhadapan sama sudut C, itu dia dibilang sudut tumpul. Nah, untuk yang selanjutnya, diagonal yang dimiliki tidak sama panjang. Nah, mengapa begitu? Karena kalau misalnya kita bagi dua di sini nih, nanti kalau misalnya kita lipat, ini kan dia dominan ini ya, dominan lancip ke sini. Kalau misalnya dilipat dan titik C sama titik D ini nempel, dia tidak akan saling memenuhi dan bertumpukan sama besar. Dia akan ada kelebihan dan juga akan ada kekurangan, sehingga dia tidak memiliki diagonal yang sama panjang. Seperti persegi kan dia ada tuh. Nah, terus persegi panjang juga dia ada. Nah, untuk trapesium juga dia kalau misalnya dilipat, kita bagi dua di C sama A, dia masih bisa sama besar dan tidak ada kekurangan juga kelebihan antara sisi B dengan sisi D. Nah, untuk ciri selanjutnya, tidak memiliki simetri lipat. Nah, karena dia tidak memiliki diagonal yang sama panjang, dia juga tidak memiliki simetri lipat. Nah, untuk yang terakhir, dia memiliki dua simetri putar. Nah, dia masih memiliki dua simetri putar, karena apabila diputar, akan dua kali memunculkan bentuk yang sama gitu.
simetri putar itu kayak gimana? Intinya dia kayak diputar gitu loh. Jadi sebenarnya susah ya untuk direalisasikan gitu. Kalau misalnya kalian tidak ikut membayangi juga gitu. Jadi kayak ini kalian harus mikir-mikir sendiri gitu loh. Kayak ini gimana ya dibayanginnya kalau diputar 90 derajat. Ini gimana ya kalau misalnya diputar 180 derajat gitu. Jadi kayak kalian ngebayangin aja di otak gitu, pakai insting kalian kira-kira bakal sama nggak ya bentuknya kalau diputar gitu. Nah untuk selanjutnya kita lanjut ke rumus jajar genjang. Ada rumus kelilingnya itu K sama dengan 2 dikali alas dikali tinggi. Nah ini kayaknya tingginya nggak kelihatan ya kayak di trapesium ini kan dia ada nih keterangannya di sini. Nah tinggi jajar genjang itu dia kita pakai garis putus-putus namanya. Nih sebentar ya. Nih nanti ini dia bakal jadi tinggi. Alasnya yang mana? Tentunya alasnya yang ini. Dari sini ke sini. Ini alas. Nah, untuk rumus luasnya itu L sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya ini, tingginya ini. Nanti dikalikan. Oke, untuk jajar genjang apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Kak. Tidak ada, Kak. Oke, coba reaksinya dong. Jempol. Wah, keren. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, sepertinya setelah kita analisis lebih dalam, ini harusnya bukan 2 kali alas kali tinggi ya. Jadi kayak keliling jajar genjang ini kan dia memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang seperti persegi panjang kan. Nah, harusnya ini dia bukan tinggi karena kan kalau tinggi dia di sebelah sini. Sementara keliling itu dia jumlah semua sisinya. Berarti jumlah AB ditambah jumlah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, jadi yang sebenarnya itu harusnya keliling sama dengan nih untuk AB dan CD tersendiri kan dia berhadapan sama panjang. Jadi istilahnya bisa kita ringkas 2 dikali AB ditambah 2 dikali BC. Karena kan ya BC sama AD itu sama panjang. Jadi kita bisa ambil salah satunya gitu. Nah, dijumlahkan. Jadi ini salah ya kita ralat bukan tinggi. Ya ini kayaknya aku hitemin aja deh. Oke. Atau misalnya takut kalian bingung, pokoknya Kak sama dengan jumlah semua sisi. Dengan AB tambah DC tambah CD tambah DA. Jadi kalau bisa kita sebut D itu bukan di alas tambah tinggi ya, tapi alas ditambah sisi miringnya. Boleh juga deh. Ini kayaknya banyak. Terserah kalian sih mau pakai yang mana. Ini alas ditambah sisi miring. Nah, jadi ada 4. Tapi kayaknya lebih mudah yang ini ya. Yang 2 dikali alas ditambah sisi miring. Oke, kita lanjut ke belah ketupat.
Nah, untuk ciri-ciri belah ketupat tersendiri, yang pertama itu dia memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Nah, ciri-ciri ini tampaknya berulang kali ya dari bentuk bidang datar yang awalnya dari persegi masih sama terus ciri-cirinya nih, memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. 4 sisi ada titik S sebanyak 4 kali, ini masih sama semua ya, ini masih S, ini masih S, ini masih S juga. Nah, 4 titik sudutnya ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, yang kedua itu dua pasang sudut berhadapan sama besar. Ini yang berhadapan ada B dengan D berhadapan, sudut B sama dengan sudut D berhadapan dan sama besar. Nah, ada sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C. Nah, untuk yang ketiga, keempat sisinya sama panjang. Belah ketupat ini dia seperti persegi, tapi hanya saja bentuknya diputar gitu, seperti ketupat nanti kalian makan Lebaran Idul Fitri ya, tapi masih 30 hari lagi sepertinya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang keempat, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Seperti kita lihat, ada keterangan D1 dan D2. Dia kita lihat ya, dia berpotongannya tegak lurus. Nggak ada miring-miring. Nah, untuk ciri-ciri yang kelima, memiliki dua simetri lipat. Nah, ini diagonalnya ini bisa dibilang dia di mana dibagi lipatnya gitu loh. Maksudnya kayak misalnya titik B dan D itu, misalnya kita lipat nih, patokannya itu di garis dari B ke D. Nah, antara sudut A dan C akan bertemu dan bertumpukan sama besar, tidak ada kelebihan dan kekurangan. Apabila patokannya di garis A dan C, maka titik sudut B dan D akan bertumpukan sama besar dan tidak ada kelebihan juga kekurangan. Nah, untuk yang terakhir ini memiliki simetri putar tingkat 2. Simetri putar tingkat 2. Sebentar ya. Sebenarnya simetri putar ini pada umumnya kita ketahui apabila diputar dia akan sama seperti persegi panjang. Nah, namun untuk tingkat 2-nya tersendiri aku kurang tahu yang dimaksud modul ini seperti apa. Jadi untuk simetri putar intinya kalian sudah ketahui ya, apabila belah ketupat ini diputar dari 90 derajat, terus 180 derajat, 270 derajat, maupun 360 derajat, dia bentuknya akan selalu sama, kembali seperti semula. Iya. Nana juga bertanya, maksudnya simetri putar tingkat 2 itu apa ya, Kak? Nah, untuk aku tersendiri, aku baru mendengar konsep 2, ini jadi aku belum terlalu paham dengan kata-katanya, maksudnya bagaimana tingkat 2, namun sepertinya konsep yang perlu kita ketahui bahwa belah ketupat ini apabila diputar sedemikian rupa dari sudut 90 derajat sampai 36 derajat, bentuknya akan selalu sama seperti semula gitu. Seperti misalnya nih A, B, C, D. Ketika diputar misalnya A-nya akan jadi di bawah, B-nya pindah ke C, C-nya pindah ke D, dan D-nya ke A. Bentuknya akan selalu seperti itu dan tidak ada sisi yang berbeda. Oke, sepertinya Kakak Kiki mau menjelaskan ya. Boleh, Kiki? Ya, jadi simetri lipat tingkat 2 ya tadi.
simetri putar tingkat 2 itu apa sih? Iya. Jadi ini kalau misal kalian putar setengah maksudnya kan kalau misalnya ini kita lihat di sudut AD kan kita awalnya nih sudutnya ABCD nih. A-nya di samping, B-nya di bawah, C-nya di samping, D-nya di atas. Kalau misalnya dibalikin lagi ke bentuk semula, itu kan jatuhnya putaran satu ya, satu putaran. Nah, kalau simetri putar tingkat 2 ini apa? Kalau misalnya dia diputar setengahnya atau 180 derajat, bisa membentuk ke bentuk awal, tetap sama. Nah, itu bisa dikatakan sebagai simetri putar tingkat 2. Jadi kan kalau misalnya belah ketupat ini kan, kalaupun kita putar 180 derajat, itu kan tetap bentuknya sama dengan bentuk awal. Nah, itu bisa dikatakan sebagai simetri putar tingkat 2. Nah, itu. Sebenarnya simetri putar tingkat 2 itu tadi yang aku bilang setengah putarannya itu. Kalau misalnya dia bisa, nah bisa ke bentuk awal atau bentuk semula, itu bisa dikatakan dia mempunyai simetri putar tingkat 2. Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Oke, Iya. kita lanjut. Ke slide berikutnya. Ada rumus keliling dan juga rumus luas dari belah ketupat. Keliling belah ketupat. K sama dengan jumlah panjang semua sisinya. Nah, dia sama kayak persegi kan ya. Tadi ada sisi keterangan sisinya, nih kita balik lagi. S. Ada 4. Jadi kita kali 4 sisinya. Jadi bisa kita tulis K sama dengan 4 dikali S. Untuk luas belah ketupat, itu luas sama dengan setengah dikali D1 diagonal 1 dikali D2 diagonal 2. Yang mana D1 dan D2? Nah, ada di gambar nih. Ini D1, ini D2. D1 ini cuma segini, Kak. Oh enggak, D ini secara keseluruhan dari A sampai C. D2 pun begitu, secara keseluruhan dari B sampai D. Oke. Untuk belah ketupat, ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang paham? Gimana? Nggak ada, Kak. Udah paham. Udah paham. Oke, semuanya udah paham ya. Kita lanjut ke layang-layang. Tampaknya ini bidang datar yang terakhir ya. Layang-layang, habis itu kita bakal lanjut ke latihan soalnya. Bentar, aku highlight dulu. Layang-layang. Ciri-ciri yang pertama, memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Masih sama seperti yang sebelumnya, 4 sisi dan 4 titik sudut. Memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Yang mana tuh yang sama panjang? Nah, bisa kita lihat nih ada keterangan ini. AD itu dia strip 1. Sama seperti CD. Oleh karena itu, AD dengan CD ini dia besarnya sama panjang. Nah, untuk yang stripnya ada 2 itu ada AB dengan BC. Oleh karena itu, AB sama dengan BC besarnya sama panjang. Nah, untuk yang ketiga memiliki 2 sudut sama besar. Ini udah dikasih tahu nih di gambar modulnya. Ada sudut A sama sudut C. Nah, untuk yang berikutnya itu dia diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nih, dari diagonal BD dan diagonal AC, dia berpotongan tegak lurus. Tidak ada miring-miring ya. Untuk selanjutnya, salah satu diagonal membagi diagonal lain sama panjang. Nah, salah satu diagonalnya itu diagonal BD. Kenapa begitu? Karena ketika kita berpatokan dengan BD,
Misalnya kita lipat nih layang-layangnya, titik sudut A dengan C akan bertumpukan sama besar, tidak ada kelebihan juga kekurangan. Nah, kalau misalnya kita berpatokan sama AC, ketika dilipat, titik sudut B akan melebihi D, sehingga tidak akan bertumpukan sama besar. Dia akan ada yang kelebihan, juga akan ada yang kekurangan. Nah, untuk yang terakhir ini memiliki satu simetri lipat. Seperti diagonalnya, simetri lipatnya ini berada di sumbu BD. Ketika dilipat, titik C dan titik A akan bertemu dan bertumpukan sama besar. Nah, kita lanjut ke rumus keliling dan rumus luas dari layang-layang. Rumus keliling layang-layang K sama dengan jumlah panjang luas sisinya. Sepertinya ini rumus keliling memang rumus umum dari bidang data ya. Soal jumlah panjang semua sisinya. Ini ada sisi AD ditambah sisi BC ditambah CD ditambah BA. Nah, kita lanjut ke luas layang-layang. Itu ada L sama dengan setengah dikali D1 diagonal 1 dikali D2 diagonal 2. Nah, bisa kita lihat, nih diagonal 1 itu misalnya dari A sampai C itu diagonal 1. Nah, untuk D sampai D itu kita sebut diagonal 2. Nah, untuk yang terakhir dari layang-layang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada masih kurang paham? Boleh reaction-nya? Jempolnya kalau sudah paham? Nanti kalau misalnya udah paham semua kan enak nih buat kita lanjut pelatihan soalnya. Paham, Kak. Oke, keren semuanya. Masih semangat ya buat kita lanjut pelatihan soalnya. Oh iya teman-teman, kan biasanya kalian abis ini kuisis ya. Nah cuman karena kita ngelihat waktu, jadi kita langsung ke latihan soalnya aja ya. Karena yang latihan soal ini juga soal-soal yang nantinya sebenarnya mau dikuisiskan gitu. Jadi kita langsung bahas aja ya. Ya, jadi soalnya sebenarnya sama aja, tapi kalau misalnya di kuisis kan lebih seru ya, ada musiknya, terus ada waktunya juga gitu. Jadi kayaknya kita prepare buat ngebahas latihan soalnya. Oke, boleh dilanjut atau diawali dulu latihan soalnya dari nomor 1 sama kakak Kiki. Oke, ini kalian mau jawab dulu terus kasih jawabannya ke kita atau langsung dibahas aja nih? Jawab dulu. Oke, nanti jawabannya bisa kalian private chat ke aku atau ke Kak Minji ya. Ya, boleh. Bebas mau ke kakak Kiki atau ke aku juga sama aja. Nanti juga kalau misalnya setelah teman-teman kalian menjawab, ada mungkin teman-teman yang masih bingung, kalian jangan ragu untuk bilang ya. Nanti bakal aku bahas juga kok. Oke, semangat ngerjainnya. Aku yakin kalian pasti bisa kok. Ya, soalnya sebenarnya di segi 3 dan segi 4 ini lebih kepada kalian teliti aja sih. Karena suka melenceng-melenceng nih perhitungannya. Iya betul. Ada yang nanya namanya Naila. Jawabnya pakai saran enggak Kak? Enggak usah jawabnya langsung. Misalnya jawabannya C, kirim ke aku atau kakak Kiki. Nomor 1 jawabannya C Kak, atau enggak 1.C gitu. Oke. Wih, di aku udah banyak nih yang jawab nih. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi kali ya. Iya nih, dia juga udah banyak.
Keren nih kalian. Nah, karena keterbatasan waktu mungkin langsung aku bahas aja kali ya. Buat teman-teman yang tetap mau jawab, gak apa-apa, kirim aja ke Iya. kita. Selama Kiki ngejelasin, kalian boleh sambil ngitung terus jawab juga dan kirim ke aku atau Kiki ya. Nah, jadi pertanyaan nomor 1 ini sebenarnya pengembangan dari konsep awal definisi segitiga itu. Kan tadi kita tahu bahwa ciri si segitiga ini seluruh sudutnya itu kan jumlahnya 180 derajat ya teman-teman. Dan di sini diketahuinya ini perbandingannya 3, 5, dan 7. Nah, bisa kita misalkan bahwa 3, 5, 7 ini sebagai 3X, 5X, dan 7X nih. Yang kalau misalnya kita jumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 7 tuh berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? 180. Itunya untuk X-nya kayak 3 ditambah 5 ditambah 7 berapa? 15. Nah, 15X. 15X. nah berarti bisa kita 12. persamaan bahwa 15X sama dengan 180 derajat. Tinggal kita cari nih, tinggal kita bagi 180 dibagi sama 15. Hasilnya seperti yang teman-teman udah jawab semua nih di chat aku dan semuanya benar nih, keren banget nih. Jawabannya 84. 12. Oke, sebelumnya ini X-nya ketemu berapa, yo? 12. 12. Nah, kita jabarin satu-satu ya. Dari 3X berarti dia 3 dikali 12 berapa? 36, betul. Nah, 5X 5 dikali 12 berapa? 60. Ini hitungannya udah cepet-cepet banget ya. Oke, 7X 7 dikali 12 berapa? 84. 84. Nah, yang terbesar seperti kita lihat, yang terbesar adalah 84 derajat. Nah, karena itu jawabannya C, cacing. 84 derajat. Oke, semuanya keren yang jawab C. Selamat, jawaban kalian betul. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bisa dicari dulu nih teman-teman. Kita tunggu 2 menit ya. Oh ya, tulisan aku kalian bisa memahami dengan jelas kan ya? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Kak, maaf bertanya lagi, jumlah sudut jajar genjang berapa ya, Kak? Nah, kita kan lagi bahas segi 4 nih. Ada 4 sisi. Nah, semua segi 4 itu jumlah sudutnya 360 derajat ya.
Nah, karena kayaknya udah lebih dari waktu nih, langsung kita bahas aja ya. Nah, jadi kan tadi seperti yang udah dikatakan bahwa sudut di seluruh segi 4 itu 360 derajat ya. Dan di sini diketahuinya sudut P itu 3x plus 2 dan sudut S itu X plus 30. Nah, berarti kan P dan S ini satunya lancip, satunya tumpul nih teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu tahu mana yang tumpul, mana yang lancip. Karena ini sudah dibedakan dengan P dan S. Jadi yang pasti itu satunya tumpul, satunya lancip. Nah, gimana kita tahu nilai X-nya nih? Kan kita udah dapat poin nih. Kalau misalnya seluruh sudutnya 360 derajat. Berarti kan tinggal kita jumlahkan aja nih semua sudutnya biar jadi 360 derajat kan. Nah, tapi gimana caranya? Sedangkan yang diketahui cuma dua. Cuma sudut P dan sudut S. Nah, yang tadi aku bilang, pasti ini sudut P atau sudut S ini dua-duanya antara satunya tumpul atau satunya lancip. Nah, berarti kan di jajar genjang ini ada sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Berarti tinggal kita kalikan dua aja nih. 2 kali sudut P dan 2 kali sudut S. Jadi bisa kita tulis 2 dikali sudut P atau 3x plus 2 ditambah 2 dikali sudut S atau X plus 30 sama dengan 360 derajat. Nah, kan kalian nemuin nih ada 2 dikali. Kayak 2 dikali P, 2 dikali S. Nah, ini bisa kita distribusikan menjadi 2 dikali P dan P plus S atau 2 dikali 3X plus 2 ditambah X plus 30. Jadi konsepnya jadi sama atau mirip sama keliling segi persegi panjang nih kan kalian tahu nih keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar karena dia punya 2 pasang sisi yang sama, sedangkan di sini dia punya 2 pasang sudut yang sama di soal ini nih. Jadi bisa kita tulis 2 dikali 3x plus 2 ditambah x plus 30 sama dengan 360. Nah, bisa kita tulis jadinya 2 kali, ada yang tahu nggak nih berapa nih? 3x plus 2 ditambah x plus 30 berapa nih? 4x plus 32. Nah, benar nih. Jadi 2 dikali 4x plus 32 sama dengan 360. Nah, kan ini 2 dikali 4x plus 32. Nah, daripada kita nyari 2 dikali 4x plus 32 itu berapa, mending kita bagi dulu nih. 360-nya dibagi 2. Jadi 2-nya yang di kiri bisa kita coret nih. Jadi 4x plus 32 sama dengan 180. 180 didapat dari mana? Didapat dari 360 dibagi 2 nih. Nah, bisa kita cari berarti 4x sama dengan, ada yang tahu berapa? Untuk 4x-nya sendiri? 148. Maaf, berapa? 148. Nah, iya benar. Jadi 4x sama dengan 148. Jadi x-nya berapa nih? 148 dibagi 4. Nah, iya benar. 148 dibagi 4. 37. 37. Nah, gitu teman-teman caranya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jawabannya betul A ya. Untuk yang menjawab A, jawaban kalian sudah betul, semangat. Dan untuk yang masih hitung, tetap semangat ya. Bisa kok. Lanjut ke soal ketiga aja nih ya. Mungkin bisa dijelaskan nih sama kami. Untuk soal yang nomor 3.
Persegi panjang ABCD dengan panjang AB 30 cm dan BCD 24 cm. Titik O merupakan titik perpotongan diagonal AC dan maka panjang OD adalah. Nah, kalau kita lagi belajar bangun datar dan dihadapkan soal-soal yang seperti ini, cara utamanya dan cara paling pertamanya itu kita harus menggambar dulu bangun datar. Kita gambar bangunnya ya. Kalian juga boleh sambil mengerjakan ya, sambil begitu. Terus panjang ABCD. Dengan panjang AD 30 cm, panjang DC 24 cm. Titik O, titik potongan diagonal AC dan BD. Garis ya. Dari AC dan BD. Nah, titik O itu potongan diagonalnya berarti dia di titik. Maka panjang OD adalah OD ini dia dari sini ke sini. Ya. Nah, tanda tanya. Kita terlebih dahulu cara sebelumnya adalah kita bikin garis putus-putus nih. Nah, ini jadi bentuknya kayak segi panjang yang versi lebih mini ya, tapi kita nggak akan pakai rumus segi panjang, tapi kita bakal pakai rumus segitiga. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya, kalian udah paham materi segitiga siku-siku yang triple Pythagoras kah? Ada yang tahu? Oke, sambil aku bahas aja ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini kita sebut saja dia titik E. Nah, ini kan dia garis yang merah tadi nih. Yang ditanyakan, yaitu panjang OD. Ini ada E-nya. Nah, kalian ada yang tahu panjang DE itu berapa? 15 bukan, Mbak? Iya, betul. 30 dibagi 2 ya. Nah, untuk panjang EO-nya ada yang tahu berapa? 12, Kak. Iya, betul. 24 dibagi 2 ya. Nah, tadi setelah aku berbincang-bincang bersama Kakak Kiki, ternyata mungkin di kelas 7 ini belum sempat dibahas ya materi triple Pythagoras, tapi nanti di kelas 8 kalian bakal tahu kok. Dan jangan berpikiran ini sulit ya. Aku kasih tahu nih. Sisi miringnya itu sisi apa? Coba, boleh disebutin? Sisi miringnya itu yang mana? Yang OD, Pak.
Nah, betul. OD itu dia sisi miringnya. Di dalam triple Pythagoras, sisi miring itu atau dalam soal yang ditanyakan OD itu sama dengan akar dari OE kuadrat ditambah ED kuadrat. Nah, berarti OD sama dengan akar. OE-nya tadi berapa? 12. Oke, 12. Kuadrat ditambah ED-nya berapa? 15. 15 kuadrat. Nah, OD sama dengan akar dari 12 kuadrat, ada yang tahu berapa? 144. Iya, betul. Ditambah 15 kuadrat, ada yang tahu berapa? 225. Iya, betul. Nah, OD sama dengan akar dari 144 ditambah 225, ada yang tahu berapa? 369. 369. Oke. Nah, akar dari 369, ada yang tahu nggak nih berapa? Oke, aku jelasin aja ya, Kak. Aku jelasin aja ya, udah. Nah, akar dari 369 itu 9 dikali 41. Sehingga OD sama dengan 3 akar 41. Wah, tampaknya ada suatu kekeliruan ya di dalam soal ini. Karena di jawaban yang kita hitung, jawabannya ada akar, tapi di pilihannya jawaban bulat semua ya. Ya teman-teman, kayaknya modulnya ini ada kesalahan nih. Jadi sebenarnya jawabannya ini 3 akar 41. Nah, 3-nya itu dari mana? Tadi dari 9 akar 9 dikali 41 di dalam akar. Titik O merupakan titik perpotongan diagonal AC dan BD. Sudah benar nih kita gambar. Nah, O-nya di tengah-tengah, maka panjang OD. Iya, dari sini ke sini, kita harus menggunakan triple Pythagoras. Ya, ternyata ada kekeliruan ya di dalam soal. Nah, tapi ada yang jawab nih, saya nemunya 27, Kak. Boleh dijelasin nggak nih 27 dari mana? Soalnya kayak kita udah, aku sama Kak Tini udah discuss, kayaknya ada yang keliru nih di soalnya. Kalau yang lain ada yang nemu nggak? Gimana? Atau masih bingung ya karena belum dibahas di kelas 7 di topik Pythagoras ini? Gimana teman-teman? Kita lanjut aja. Ya lanjut ya. Karena soal nomor 3 ini kalian jangan bingung ya. Nanti juga bakal dibahas kok di kelas 8. Ini kita loncatin aja ya. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini kayaknya kalian bisa nih, aku yakin. Jadi perkembangan konsep dari luas persegi tajam. Sambil aku gambar, kalian juga sambil ngitung ya. Teman-teman, ini juga ya. Ini kayaknya di pilihannya juga ada yang salah deh. Jadi kalaupun kalian menemukan yang di luar pilihan ini, jadi aman ya teman-teman. Kasih tahu aja ke kita. Oke.
Aku lanjut ya. Jadi yang pertama-tama aku bilang pasti selalu gambar dulu nih, bangun datar sama penjelasan yang tertera di soal. Dipajang A, B, C, D. A, B, C, D. Memiliki keliling 58 cm. Keliling sama dengan 58 cm. Jika selisih panjang dengan lebarnya adalah 5 cm. Ini kita tulis keterangannya. Selisih panjang dikurang lebarnya ini sama dengan 5 cm. Nah, ada yang tahu nggak berarti panjangnya ini berapa? Ada yang tahu? Boleh langsung di-unmute mikrofonnya. 5x. Iya, Dimas berapa? 24 nggak, Kak? Ini kita masih dari panjangnya, ini kan keterangannya panjang dikurang lebarnya itu sama dengan 5 cm. Nah, kalau misalnya lebarnya kita pindah ke ruas kanan jadinya berapa? Gimana maksudnya? 5. Kalau minus pindah ke ruas kanan jadinya apa? 5L. 5 plus L. Nah, kita udah tahu dong, panjangnya ini 5 ditambah lebar. Kita pakai rumus keliling persegi panjang terlebih dahulu buat dapetin panjang sama lebarnya. Jadi, rumus keliling persegi panjang itu, ada yang masih ingat? 2 kali panjang tambah lebar. Iya, betul. 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kelilingnya ini berapa? 58 cm. Iya, betul. 58. 2 dikali panjangnya ini berapa? 5 plus L. 5 plus L ditambah L-nya netep ya. L. Tutup kurung. Nah, enaknya ini 58-nya kita bagi 2 dulu. Jadi berapa? 58 dibagi 2? 29. Iya, betul. 29 sama dengan 5 ditambah L tambah L. L-nya jadi ada berapa? 2L. Ya, betul. 5 ditambah 2L. Oke, kita lanjut ke sebelahnya karena nggak muat. Nah, jadi 5-nya kita pindah ruas ke kiri, 29 dikurang 5 sama dengan 2L. Nah, ini 29 dikurang 5 berapa? 24. Tuh, sama dengan 2L. Nah, L-nya jadi berapa? Ada yang tahu? 12. 12. Nah, kita udah nemu ya. Lebarnya ini dia 12. Oke, kita tambahin keterangan ya. 12 cm. Nah, panjangnya ini di awal aku nuliskan ya. 5 ditambah L. Nah, berarti panjang sama dengan 5 ditambah 12. Nah, panjangnya ini berapa? 11, Kak. 17, Kak. Iya, betul. Nah, jadi yang ditanya itu luas persegi panjang ABCD. Nah, rumus luas persegi panjang ABCD itu apa? Ada yang masih ingat? Panjang kali lebar. Iya, betul. Panjang kali lebar. Nah, luas sama dengan panjangnya berapa? 17. 17. Kali lebarnya berapa? 12. 12. 12. Nah, berarti luasnya sama dengan 17 kali 12. Ada yang tahu? 204. 204. Wah, tampaknya di pilihannya juga nggak ada ya. Oke, kalian betul, tapi jawabannya 204 ya. Jawabannya 200 cm persegi. Nah, kayaknya kita cukup sampai di nomor 4 aja karena waktunya sudah lebih. Nanti mungkin karena modulnya akan di-share, kalian bisa ini ya, bisa kerjakan sendiri di rumah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh cek salah satu pengajarnya, siapapun itu. Nah, oke, untuk Kakak Kiki gimana? Ada yang mau ditambahkan?
Ya, mungkin kalau ini kan tadi menegaskan aja lagi sih. Nanti kan modulnya dikasih, jadi kalian bisa latihan-latihan aja nih sampai soal-soal sampai terakhir. Kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan di grup ya. Iya. Oke, jadi ini udah selesai ya Kakak Kiki? Udah. Nah, gimana nih semua? Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Ya, untuk semuanya ada pertanyaan atau Saya mau tanya untuk yang boleh? nomor 2 tadi kan itu ada 148. Iya. Iya, 148 betul. 48-nya itu dari mana, Kak? Oh, jadi gini. Ini kan 4X ditambah 32 sama dengan 180 derajat. Nah, kalau misalnya plus 32 derajat itu dipindah ke ruas kanan, berarti dia kan bakal jadi minus ya. Jadi 4X sama dengan 180 derajat dikurang 32. Nah, akan ketemu 140 derajat, 148. Ya, makasih, Kak. Oke, paham? Oke, terima kasih kembali. Masih ada yang ingin bertanya? Gimana kalau misalnya kalian udah puas nih, aku udah paham banget kan materinya. Boleh jempolnya dulu. Ayo semuanya. Biar aku tahu nih kalian sejauh mana ya. Udah paham belum? Oke, banyak yang reaction, aku senang. Gimana Kakak Kiki? Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Yang Semangat berpuasa. ya puasanya sambil nunggu buka. Udah Kalian bisa kembali iseng-iseng ke ngerjain soalnya. Musik, Kak.